Ketika hewan menjadi gemuk karena mengkonsumsi daging Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ini ditulis oleh Miftah Yusuf Pati, Kamis 8 September 2022 pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Ya'juj dan Ma'juj akan berakhir tragis menjadi makanan hewan di bumi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hurairah mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan sukses menjebol dinding benteng yang dibangun Zulkarnain. Setelah itu mereka mengacaukan bumi, menghabiskan air bendungan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit bagi mereka. Ya'juj dan Ma'juj mati menjadi bangkai. Ternak pun gemuk-gemuk karena mengkonsumsi daging Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 97 hingga 99 menukil hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang perjuangan Ya'juj dan Ma'juj membobol benteng atau bendungan yang mengurung mereka. Hadis itu dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bercerita, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj benar-benar menggali bendungan itu setiap malam. Manakala mereka hampir menembusnya, terbitlah sinar matahari. Pemimpin mereka berkata, "Marilah kita pulang, besok kita lanjutkan lagi galian ini." Akan tetapi pada malam berikutnya bendungan itu utuh kembali dan lebih kuat daripada semula. Mereka terus melakukan hal itu dan apabila Allah berkehendak mengeluarkan mereka ke masyarakat manusia dan mereka melihat sinar matahari, maka pemimpin mereka berkata, "Marilah kita pulang, besok kita lanjutkan galian ini, insya Allah." Ternyata mereka mengucapkan kalimat insya Allah. Maka pada malam berikutnya saat mereka kembali, ternyata mereka menjumpai hasil galiannya tetap ada seperti saat mereka meninggalkannya. Lalu mereka menggalinya dan berhasil menjebol bendungan itu, kemudian mereka menuju ke khalayak ramai manusia. Mereka menghirup air sehingga kering, dan manusia berlindung dari serangan mereka di benteng-bentengnya. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj membidikkan anak-anak panah mereka ke arah langit. Lalu anak-anak panah mereka jatuh kembali dengan membawa cairan seperti darah. Maka mereka berkata, "Kita berhasil mengalahkan bumi dan menang atas penduduk langit." Maka Allah menimpakan penyakit di leher-leher mereka berupa ulat, sehingga ulat-ulat itu membunuh mereka semua. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya hewan-hewan di bumi benar-benar menjadi gemuk-gemuk dan hidup senang karena daging dan darah bangkai Ya'juj dan Ma'juj." Imam Ahmad telah meriwayatkannya pula dari Hasan ibnu Musa al-Ashhab, dari Sufyan dari Qatadah dengan sanad yang sama. Menurut Ibnu Katsir, hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Azar ibnu Marwan, dari Abdul A'la, dari Syaid ibnu Abu Arubah, dari Qatadah yang menceritakan bahwa Abu Rafi pernah menceritakan hadis ini. Imam Turmuzi mengetengahkannya melalui hadis Abu Uwanah dari Qatadah. Kemudian dia mengatakan bahwa hadis ini gharib, tidak dikenal melainkan hanya dari jalur ini. Sanadnya jayyid lagi kuat. Mengandung keganjilan. Akan tetapi, kata Ibnu Katsir, matan hadis mengandung keganjilan dalam predikat marfu'nya.
Karena makna lahiriah surat Al-Kahfi ayat 97 hingga 99 menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menaikinya dan tidak mampu pula melubanginya, mengingat kerasnya bendungan itu serta kekuatan dan kekokohannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97 hingga 99. Dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu naik ke atas bendungan atau dinding itu, tidak mampu pula melubangi bawahnya. Maka masing-masing diungkapkan dengan bahasa yang sesuai dengan maknanya. Lalu disebutkanlah oleh firman-Nya, maka mereka tidak dapat mendakinya dan mereka tidak dapat pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mampu melubangi dan tidak dapat berbuat sesuatu pun terhadap dinding itu, tutur Ibnu Katsir. Kalimah insya Allah. Selain hadis Imam Ahmad, hal yang semisal juga telah diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar bahwa Ya'juj dan Ma'juj sebelum keluarnya mendatangi bendungan itu lalu menggerogotinya hingga tiada yang tersisa dari tembok bendungan itu kecuali hanya sedikit. Kemudian mereka berkata, besok kita buka bendungan ini. Pada keesokan harinya mereka datang ke bendungan itu dan ternyata telah kembali seperti sedia kala dalam keadaan utuh. Kemudian mereka menggerogotinya lagi, hingga tiada yang tersisa kecuali hanya sedikit. Lalu mereka mengatakan hal yang sama, dan pada keesokan harinya mereka menjumpai bendungan itu seperti sedia kala. Maka mereka kembali menggerogotinya dan mengatakan, besok kita lanjutkan lagi pekerjaan ini. Hanya kali ini mereka sadar dan akhirnya mereka mengucapkan kalimat insya Allah. Ternyata pada keesokan harinya mereka menjumpai bendungan ini dalam keadaan seperti yang mereka tinggalkan. Akhirnya mereka berhasil membukanya. Ibnu Katsir mengatakan ini merupakan suatu bukti dan barangkali Abu Hurairah menerima kisah ini dari Ka'b karena dia sering duduk bersamanya dan mendengarkan kisah-kisahnya. Lalu Abu Hurairah mengetengahkan kisah ini sehingga sebagian perawi menduga bahwa hadis ini berpredikat marfu. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui kebenarannya. Ibnu Katsir mengatakan bukti yang memperkuat pendapat kita yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menjebol bendungan itu dan tidak dapat pula melubangi suatu bagian pun darinya, dan bahwa hadis tadi diragukan predikat marfu'nya adalah adanya ucapan Imam Ahmad dalam hadis lainnya. Zainab binti Jahsy menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya dalam keadaan berwajah merah lalu bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah, celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang sudah dekat. Pada hari ini telah terbuka sebagian dari bendungan yang menyekap Ya'juj dan Ma'juj selebar ini, seraya memperagakannya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita binasa? Sedangkan di kalangan kita terdapat orang-orang yang soleh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, bila telah banyak kekacauan." Hadis ini sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah sepakat dengan hadis ini dalam pengetengahannya melalui riwayat Az-Zuhri. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Abu Hurairah pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari ini telah dibuka sebagian dari bendungan Ya'juj dan Ma'juj selebar ini." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan jari-jari tangannya menunjukkan bilangan 99. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini melalui Wahb dengan sanad yang sama. Demikian kisah ketika hewan menjadi gemuk karena mengkonsumsi daging Ya'juj dan Ma'juj yang berhasil dihimpun oleh sindonews.com.